Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ajak Anda kali ini ngobrol lagi dengan Bung Rocky dan on the road ini ya. Jadi kita banyak sekali sekarang kelihatannya talk show kita ini dengan Bung Rocky itu on the road. Ya. Jadi Bung Rocky, oke lah, Anda lanjutkan perjalanan sambil kita ngobrol sebentar ya. Ya, Ini kemarin kan kita sempat menyinggung ya soal harga beras gitu ya, Bung Rocky. Ternyata harga beras itu bukan hanya naik sangat tinggi, itu tetapi juga sudah mulai langka, ada pembatasan. Itu ada pengakuan ya dari para pengusaha retail ini menyebutkan mereka sudah dapat instruksi untuk membatasi pembelian beras itu. Jadi ini saya kira sangat serius. Tapi di satu sisi kemudian orang banyak menyoroti, loh ternyata banyak soal serius di masyarakat, tapi kok kemarin menteri-menterinya pas hari batik pada joget-joget fashion show lah gitu di istana gitu. ini yang disebut kekuatan mengalihkan isu utama yaitu pangan dan pergi pada hal-hal yang sifatnya entertaining, Ya. yaitu bermewah-mewahan segala macam. Memang itu adalah batik, tapi apa poinnya di situ kan? Setiap hari juga, setiap hari Senin semua orang dikasih pakai pakai batik gitu kan. Dan batik itu juga harus diterjemahkan sebagai industri rakyat tuh. Yang ditampilkan kemarin kan itu batik-batik yang betul-betul mewah dan harganya puluhan juta tuh. Jadi itu kontras antara pameran puluhan juta di istana dengan rakyat yang sebentar lagi antri beras. Dan kalaupun dia punya uang mau beli, dia nggak ada tuh, stoknya dibatasi kan. Jadi ini yang kita sebut paradoks apa ya, kayak dulu kita nonton film Titanic, Hmm. sementara kapalnya udah bocor, tinggal tenggelam itu, tapi masih ada orang yang pesta-pesta di geladak kan. Ini Hmm. yang jadi polanya Jokowi sebetulnya tuh. Bukan baru sekarang terlihat kontras itu antara mereka yang pesta pora dan mereka yang bakal kekurangan gizi atau kekurangan karbohidrat karena harga beras naik dan langka itu. Sebelumnya juga soal Rempang itu, Hmm. pada saat Rempang lagi punya masalah besar di istana, apa yang terjadi waktu itu? Joget-joget dengan bawa artis juga ke IKN, Bung. Yes, Ya ada itu ya ada itu videonya jadi itu. di Ya. KN joget-joget. Sebelumnya lagi itu, waktu Omnibus Law itu di demo oleh buruh di eh, hari demonstrasi buruh yang saya kena kasus itu, Hmm. Presiden Jokowi justru kabur dari istana tuh, nggak mau temui buruh. Dia pergi dengan artis-artis naik kereta Wus, kereta apa, kereta api cepat apa, kereta apalah itu. Jadi LRT, terlihat LRT waktu itu. LRT itu. Ya. Terlihat tidak ada empati itu, kehilangan empati. Nah ini dasar-dasar yang dalam sejarah orang tahu bahwa untuk mengalihkan kesulitan ekonomi dipakailah kegiatan-kegiatan yang sifatnya entertaining. Ya, 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 ya. Oke, ini nggak salah kalau kemudian disebut apa smoke and mirror gitu ya. Mirror, ya betul tuh. Itu yang terjadi itu, seolah-olah tuh hotspotnya itu akan hilang kalau diganti dengan mirrornya aja. Dan bagian-bagian ini yang kita duga kuat bahwa keadaan kehidupan kita memang tidak bisa lagi diandalkan pada kebijakan pemerintah. Begitu banyak kebijakan yang dibuat, padahal sebetulnya para pembuat kebijakan bukan orang-orang bijak, kan itu Ya, intinya ya. tuh. Nah, kepekaan sosial ini yang jadi semacam social semen, semen pengikat yang akan membangkitkan perlawanan terutama soal agraria itu. Jadi pada saat-saat yang sekarang justru Jokowi nggak peduli apa yang terjadi, dia hanya peduli tentang nasib dia supaya pencitraan ada terus, berita ada terus. Nah, itu yang menjadi headline tuh soal batik itu. Ya. Tetapi social base kita justru berantakan tuh. Orang pakai batik, sementara batik mewah itu di pamer-pamer fashion show, catwalking di situ. Sementara ibu-ibu yang ada di desa-desa Jawa justru menjual batik simpanan mereka untuk beli beras itu. Kan banyak Hmm. masyarakat Jawa juga yang punya koleksi batik yang turun temurun. Satu waktu mungkin itu ada di pasar loa tuh, karena harus diganti dengan uang beli beras. Ya. Oke, tapi sebelum itu kita tambahkan satu fakta lagi ya. Ya, Bagaimana nasib ini buruh yang kemarin akhirnya gugatan mereka terhadap yes, Undang Cipta benar. Kerja ada 15 organisasi buruh yang ditolak juga oleh MK, dan yang menarik selalu posisinya itu dissenting opinion 5-4, dan ada empat orang hakim agung yang hakim Mahkamah Konstitusi, dan orangnya itu saja yang kemudian dissenting gitu. Ya, kita udah tahu itu dari awal, itu akan ditolak tuh. Berbagai upaya untuk mempersoalkan akal-akalan Pak Jokowi ini sebagai presiden, sesuatu yang udah ditolak MK dijadiin perpu, balik lagi di judicial review lagi, dan polanya begitu supaya terlihat seolah di dalam Mahkamah Konstitusi itu ada perimbangan keadilan, maka diatur lah, tapi nggak mungkin diatur 5-4, 4-5 yang diatur, yang kalah pasti 4 kan. Dan betul itu polanya orang yang kita kenal. Demikian juga kritik saya pada teman saya itu Saldi Isra tuh, dia udah tahu bahwa dia cuma dipakai di situ, dia udah tahu dia bakal kalah, ya mestinya dia mundur
Karena bukan mengatakan ya saya kan sudah dissenting opinion. Yo Anda tahu bahwa dissenting opinion itu set up aja, cuma disetting supaya kelihatan ada oposisi di Mahkamah Konstitusi. Demikian juga ibu siapa yang perempuan yang juga. Jadi saya Ya, ingin ya. sebetulnya bukan sekedar dissenting opinion, mundur dari MK. Sebab kalau polanya begitu terus gak ada gunanya Anda dissenting opinion 100 juta kali juga. Jokowi bilang memang itu tuh maksudnya tuh Ya. supaya terlihat di publik. Oh ada debat itu nggak ada, itu dari awal juga kita udah tahu itu bakal kalah kok ya para pembuat dissenting ini. Oke, sekarang kita balik ya ke soal beras ya, Bung Rocky. Padahal kemarin ini satu yang ironi, atau saya tidak tahu, ironi atau memang sangat disengaja kemarin ketika Ibu Megawati akhirnya membuat rakernas PDIP itu kan berkaitan dengan kemandirian ketahanan dan kemandirian pangan gitu ya. Dan juga di situ Ibu Megawati juga menolak untuk Ganjar dijadikan cawapresnya Pak Jokowi gitu ya. Jadi ini sebuah hal yang ironi gitu bahwa ketika ketika situasinya bahwa rakyat saja untuk beli beras saja sudah dibatasi, tetapi Presiden Jokowi dengan bangga bercerita bagaimana krisis di negara-negara lain dan Indonesia masih bisa bertahan. Gitu. Si Jokowi buta huruf terhadap kehidupan petani itu dan dari awal kita tahu bahwa soal soal ketahanan pangan ini akan meledak tuh karena dari Bulog sinyal-sinyal kita lihat pengamat ekonomi pertanian tahu bahwa ini ada problem sebetulnya tuh dan problem itu selalu menyangkut kepentingan para kartel yang kemudian diizinkan oleh Jokowi untuk impor segala macam. Jadi buyback atau kemudahan-kemudahan justru akan diperoleh oleh para importir ini justru dalam kesusahan rakyat kan. Nah Megawati tentu paham itu karena ini soal pangan ini kan dari zaman Pak Harto kita kenal itu problemnya adalah kartel stok yang nggak pernah jelas tuh siapa yang ngendalin stok tuh. Tetapi poin kita hari ini Ibu Mega sudah kasih kritik keras terhadap Jokowi sebetulnya dan Jokowi justru balas dengan ngeyel kan iya nanti Pak Ganjar akan selesaikan. Dari awal Ibu Mega juga udah bagus standpoint dia tentang kritik pada Jokowi dan nggak mau diatur Jokowi soal apa namanya Prabowo Ganjar segala macam itu udah bahas kemarin. Tetapi kita ingin Ibu Mega seperti dalil saya tuh Ibu Mega mestinya tarik kartu anggota Jokowi. Kalau Ibu Mega bilang saya ingin PDIP dalam rakernas ini satu tema yaitu uh, pangan itu dan Pak Jokowi gagal sebagai kader kita, maka saya tarik kartu anggotanya. Ah itu harus begitu konsekuensinya, sama dengan konsekuensi Saldi Isra keluar dari Mahkamah Konstitusi. Dan saya kira Mega harus berpikir begitu tuh. Itu pesan kita atau keinginan kita untuk memulihkan marwah dan kemampuan PDIP untuk mengatakan kami pro Wong Cilik. Maka Ya. kader partai kami tidak pro Wong Cilik, maka saya tarik kartu anggotanya. Kan udah enak tuh. Ya, ya. Ini ada dua soal yang saya kira ya, Bung Rocky ya. Ini dan dua-duanya saya kira masalah. Satu, kemudian harga beras itu melambung tinggi dan emak-emak saya kira kalau ini bahkan harga beras yang standar pun itu sekarang itu sudah melambung tinggi. Yang artinya ini memang buat rumah tangga kelas bawah ini jadi masalah yang serius gitu. Yang kedua ternyata kemudian ada pembatasan. Ini kan jadi ini luar biasa dan saya kira saya nggak tahu ya mungkin perlu dikoreksi saya kalau apakah pernah kita sepanjang Republik ini berdiri kemudian kecuali pada Orde Lama ada pembatasan orang beli beras gitu. Nggak ada teori di mana beras itu dibatasi yang disebut basic needs itu nggak bisa dibatasi. Hmm. Apalagi basic needs yang mengatur energi orang itu pagi-pagi orang mesti makan nasi itu. Jadi sebetulnya ini potensi awal yang ya saya anggap ya gembira-gembira aja sebetulnya karena akan terjadi kerusuhan. Walaupun kita tahu kerusuhan ini akan memberatkan kehidupan rakyat di bawah itu. Tetapi mesti ada cara untuk satu dua partai pergi pada publik dan katakan bahwa kami merasa bersalah tuh karena tidak mampu untuk menjamin stabilitas harga tuh. Dan itu yang kita tunggu sebetulnya dari Demokrat. Tapi saya baca koran Pak SBY justru pergi dengan Jokowi dan dijanjiin dapat kursi kan. Jadi saya anggap bahwa nggak ada keseriusan juga, termasuk Demokrat teman-teman saya tuh Pak SBY itu teman saya. Tetapi kita mesti jujur mengatakan dalam keadaan Demokrat harusnya eh, menajamkan oposisinya, dia jadi tumpul justru karena bertemu dengan Jokowi. Kita Hmm. tahu apa isi pertemuannya, misalnya tukar tambah atau tapi ada suasana lain tuh. Jadi percuma suara Demokrat yang bagus-bagus itu yang setiap hari kita lihat potongan-potongan videonya, ini suara Demokrat. Ternyata Hmm. bertemu dengan Jokowi juga tuh. Walaupun nanti akan ada klarifikasi pasti dari kawan-kawan Demokrat tuh, atau termasuk saya. Si Rocky kok kritik kita lagi tuh. Ya memang dong, kita nggak ada problem dengan kalian tuh, kita punya problem dengan kesejahteraan dan kalian juga tidak peka Ya, dan ya. ya itu sama aja kan tuh
sesuatu yang akan menghilangkan dimensi utama kita hari ini soal harga beras, harga bahan bakar itu. SBY bertemu Jokowi itu akan jadi headline dan itu akan Enggak. melupakan kesulitan rakyat. Ya, tapi saya kira gini ya, dari sisi dari kita penting mengingatkan juga, sudahlah kita nggak terlalu berat, apa namanya, solidaritas di antara kita itu yang selalu kita Ya, ingatkan ya, karena ini situasinya serius karena sudah menyangkut beras itu. ya itu jadi tetap intinya adalah solidaritas, kegotong royongan tuh. Jadi bukan sekedar sinyal dari Ibu Mega ini kita akan kembali pada kedaulatan rakyat, bukan itu soalnya tuh. Soalnya rakyat harus dapat jaminan bahwa di dalam akhir masa jabatan Jokowi akan ada stabilitas beras dan itu nggak akan terjadi lagi tuh karena daya dukung petani kita untuk menurun dan kemampuan kita untuk impor juga supplier-supplier luar negeri, Vietnam, Thailand, India juga lagi butuh berasnya sendiri kan. Jadi kesulitan itu nggak bisa dipecahkan dengan slogan kami akan bisa tuh impor 1 juta ton dari Cina. Jangan-jangan Cina sebetulnya juga udah kekurangan stok kan. Hmm. Jadi hal-hal semacam ini yang harus kita hitung. Pada akhirnya kepekaan pemimpin itu yang menentukan uh, rasa hormat publik pada mereka tuh. Yes, oke. Okay. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Silakan lanjutkan Ya, perjalanan, tetap 0%. Ya. yo, isi.